talaqani bismis mu'min bima dzakara min syakki hasirin kafar wa atahu qalihi wa qama biturabi wa darahu ala rusi qaumi binaumi wa qala syahatil wujudi wa da'afa man asabahu bi sunnah wa bihaman hakat wa badat abda'an ajaibi wa idra'as suraqatul aladdin kasyati abdillahi wa midadi wa ummi wa minal aqradi wa kaminal ayani kalbuha bilam siyuna bis ni bisawda'ah wa ilma taliyanya hatta tusyida wa kaminal amwati qad ahyaita wa kaminal asjari qad auta atmuti akaliman amrata wa lidu qadata ilayya wa khanin asna Halo. Iya, pakai ini kan barang pengantin. Pakai yang lain. Hah? طيب قال قرأنا النية خلاص حامدا لله ومصليا ومسلما على سيدنا رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. Cek, bismillah. Cereng ban terlambat ban. Mesti mulai gila sebelum Abuya datang udah siap nih. Ma Badrut ini. Ya Syafi'i, gimana kamu ini? Persiapan ini kok
terus minta kiri. Mana Syafi'i? Syafi'i jadi ngajar nih. Loh, kata kiri. Tsumma kataba Herakla. Kemudian menulis siapa Raja Heraklius ila sahibin lahu kepada temannya birumiyatin dengan bahasa Romawi. Wa kana nadhiruhu fil ilmi dan adanya temannya itu adalah sama dengannya di dalam pengetahuan. Bahwa ini kan Heraklius telah mengetahui akan lahir Nabi akhir zaman, tanda-tandanya demikian, demikian, dan demikian. Di antaranya Heraklius memandang ke langit dan melihat malaikat ya kawan, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Nah, ini karomah juga Heraklius nih. Taib, turun ke bumi dan dia bengong loh. Ini berarti malaikat yang ditugaskan untuk mengkhitan manusia. Dan ini adalah manusia satu-satunya di bumi ini, berarti sudah datang dan berarti orangnya udah ada dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian ada orang yang memberi kabar kepada Heraklius bahwa ia telah lahir, yang dikira-kira apa yang ada di dalam benak Heraklius itu telah lahir di Mekah. Kemudian Heraklius ini mengirim surat kepada temannya yang punya pengetahuan sama dengannya. Taib. Wasara Herakla dan berjalan siapa Heraklius ila Himsa, ke negeri Himsa. Ya, Himis sampai sekarang masih ada. Falam yarum Himsa, maka dia tidak tiba di Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi, sehingga datang surat dari temannya yuwafiqu, yang menyepakati ra'ya Herakla, pendapat Heraklius ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas keluarnya Nabi akhir zaman yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu nabiyyun, dan bahwa sungguhnya orang itu adalah nabi. Taib. Fa adina Herakla li uzama'ir Rum fi daskaratin lahu bihimsah, maka mengizinkan siapa Heraklius kepada pembesar Romawi di sebuah istana miliknya di Himsah. Baik. Tsumma amara bi abwabiha, kemudian memerintahkan dengan pintu-pintunya, fagulliqat, lalu ditutup. Jadi Heraklius ini memerintahkan para pembesar Romawi untuk masuk ke istana miliknya yang ada di Himsah, masuk ke sana, masuk semua lalu dikunci. Summat tala'ah, kemudian baru muncul si Heraklius. Faqala, lalu Heraklius berkata, yakni kepada pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, ya ma'syarur Rum, wahai sekalian masyarakat Romawi, hal lakum minal falahi war rusyud, apakah kalian memiliki keberuntungan dan petunjuk? Wa an yasbuta mulkukum fatubayi'u hadan nabi, dan agar tetap kekuasaan kalian, lalu kalian bisa membaiat Nabi ini. Fahasu haysatan humril wahsyih ilal abwab, lalu mereka mundur atau pergi, kocar kacir pergi, ya, seperti kocar kacirnya himar al-wahish yang liar, ilal abwab, menuju ke pintu-pintu. Jadi ketika
ini Heraklius mengumpulkan para pembesarnya, menteri-menterinya, Cong. Lalu beliau mengatakan, ayo, gimana kalau kita masuk Islam, ngikut Nabi akhir zaman, Muhammad ini. Seketika Heraklius bilang begitu, ini menteri-menterinya nggak ada yang setuju. Pergi mereka. Ayo, pergi. Cara kalacer detin. Ya. Fahasu haysatahum lil wahshi ilal abwab. Fawajaduha, lalu mereka menemukan pintu gerbang istana itu qad ghulliqat, telah dikunci, ternyata dikunci. Falamma ra'a Herakla nafratahum, maka tatkala Heraklius melihat larinya mereka, yakni ketidaksetujuan mereka terhadap keinginan Heraklius yang akan masuk Islam, wa ayyisa minal iman, dan sudah putus asa dari keimanan, yakni tidak mungkin mereka itu beriman karena mereka enggak mau beriman. Qala, maka Heraklius mengatakan, rudduhum alayya, kembalikan mereka kepadaku. Disuruh balik menteri-menteri itu, karena di sini ini menteri-menteri sini Jong, pada dibilangin, ayo para menteri, ayo para membesar, gimana kalau kita masuk Islam? Lalu kecar-kelacer buru. Setelah kelihatan sama Heraklius bahwa menteri-menteri itu tidak setuju, maka beliau mengatakan kepada mereka, ayo sudah kembali ke sini. Baik. Waqala, dan Heraklius kembali mengatakan, inni qultu maqalati anifan, sungguhnya aku mengatakan perkataanku barusan saja, akhtabiru biha, aku menguji dengan perkataanku itu, syiddatakum, kekokohan kalian, kekuatan kalian, ala dinikum, atas agama kalian. Ya bohong Heraklius ini ya kawan. Dia mengatakan seperti itu ingin mencoba, kalau menteri-menteriku ini ternyata setuju, ya sudah kita akan masuk Islam. Kalau enggak, maka kerajaanku akan kocar-kacir. Menteri-menteriku, pembesar-pembesar di istanaku ini tidak mau mengikuti aku. Ini kerajaanku akan kocar-kacir, akan kacau balau. Taib. Jadi keimanan daripada Heraklius ya kurang sempurna. Akhirnya faqad ra'aitu, maka aku telah melihat. Jadi Heraklius mengatakan, engkau tak masuk Islam, kok berak nyoba ben? Kalian ini teguh pendirian enggak dengan agama kita nih? Ternyata aku telah melihat kalian betul-betul teguh terhadap agama kita. Saya bukan mau mengajak kalian untuk masuk Islam, mengikuti Muhammad. Begitu. Akhirnya fasajadu, mereka pun bersujud lahu kepada Heraklius, waradu anhu, dan mereka ridha kepadanya. Fakana dzalika, maka adanya hal itu akhir sya'ni Herakla, akhir persoalan Heraklius. Jadi tidak masuk Islam. Ya, hidayah. Allah Ta'ala menjelaskan, menegaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, engkau sekali-kali tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau mau kalau Allah tidak berkenan. Seperti Abu Lahab, Nabi sangat menginginkan Abu Lahab masuk Islam, tapi karena Allah tidak berkenan, ya sudah, tidak bisa. Bahkan Abu Lahab menjadi orang yang paling zalim kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah berkeinginan itu, agar Abu Lahab masuk Islam. Abu Jahal juga Nabi SAW sangat menginginkan Abu Jahal masuk Islam. Tapi karena Allah tak kasihkan, ya sudah. Makanya Cong Ping, banyak-banyaklah baca alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula. Kalau Allah berkehendak, kita ya kawan, kita yang enak-enak begini ini, enak-enak pernah nih boduk, romoro tak pernah nih boduk. Itu siapa yang membolak balikkan hati seorang santri yang seperti ini? Allah. Allah. Ya kawan, ini tolong di mute dulu, di mute. Banyak ya kawan ya.
Bayangkan kamus hadis tidak bisa mengarang kamus hadis kalau perbendaharaan hafalan hadisnya itu sedikit, Jong. Dia bisa mengarang kamus hadis berarti hafalan hadisnya banyak. Kamus hadis 7 jilid segini. Ada itu di atas, silakan dibaca. Auladnya Abu Yazid Ahmad Said Muhammad pasti punya kamus hadis ini. Judulnya Al-Mu'jamul Mufahras. Karangannya Winsing. Dia hafal ribuan hadis, tapi nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Tahukah kalian dia ngarang kamus hadis itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kelemahan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dia buat kamus hadis untuk teman-temannya yang mau cari kelemahan tentang hadisnya Rasulullah. Wah subhanallah, kitabnya dapat dimanfaatkan oleh kita para santri. Sementara dia si Winsing nggak masuk Islam. Dan tujuan utamanya dia mengarang kamus hadis itu ya kon untuk mencari kelemahan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang Al-Mu'jamul Mufahras itu memang banyak saingannya. Ada karangannya Fuad Abdul Baqi itu nyaingi Al-Mu'jamul Mufahras. Tapi kamus hadis pertama kali fil Islam Al-Mu'jamul Mufahras. Karangannya Winsing. Guru saya kalau menyebutnya Winisnik. Tapi yang benar Winsing. Winsing. Karena dia seneng ngising. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa min rusulihi, termasuk utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Khudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu, arsalahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengutusnya ila Kisra, kepada Kisra ibn Hurmuz bin Hurmuz. Wa Kisra, dan Kisra ini laqabun, adalah julukan, laqabu kulli man malakal fursa, laqab semua orang yang menguasai Persia. Wa ma'nahu al-mudhaffar, maknanya adalah yang dimenangkan. Al-mudhaffar, yang dimenangkan. Jadi Kisra maknanya kalau dalam bahasa Arab al-mudhaffar. Wasmu Kisra hada, dan namanya Kisra ini adalah Ibrowais, karena bukan bahasa Arab, terserahlah. Dan orang Arab, ajamiyatun fal abbiha. Mun beni bahasa Arab, benserum benakilah. Ini yang saya enggak terima kepada guru saya ya. Ya kita dulu berdebat dengan guru saya itu persoalan namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Ya. Guru saya bilang At-Tarmasi. Saya bilang At-Tirmasi karena termas, Ustaz, bukan Tarmasi. Khalas, ajamiyatun fal abbiha. Ini bahasa Arab bensuruh benar kita masalah. Macamnya mana? Mon bahasa Arab kutu ngakui nahun saraf. Dengan bahasa Indonesia bensuruh benar ki. Karabatibi. Saya bilang bahasa Indonesia juga ada aturannya ya Ustaz. Kita ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Ma'bas fal abbiha karabatibi. Ala kulli hal, katabalahu, Nabi menulis surat kepadanya, kitaban, sebuah surat, wa amarahu an yadfa'ahu ila azimil Bahrain, dan Nabi memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada pemuka, kepada penguasa Bahrain. Al-Bahrain yang dimaksud bukan Bahrain, negara Bahrain sekarang ini ya kawan ya. Baik. Wahwal Munzir bin Sawa, yaitu Munzir bin Saifuddin. Munzir bin Sawa, Munzir. Naibu Kisra, wakil daripada Raja Kisra, gubernurnya Raja Kisra. Alal Bahrain, atas Bahrain. Fadafa'ahu azimul Bahrain, lalu menyerahkan surat tersebut siapa? Gubernur Bahrain ila Kisra, kepada Raja Kisra. Walamma qara'al kitaba, lalu tatkala Raja Kisra itu membaca kitab, mazzaqahu,
Raja Kisra merobeknya. Wada'a alaihim. Lalu sampailah kabar bahwa Raja Kisra ternyata merobek suratnya Rasulullah. Sampai kabar itu kepada Rasulullah. Maka fada'a alaihim, berdoa jelek atas mereka. Jadi da'a alaihim itu berdoa jelek. Kalau da'a lahum, doa baik. Ya, kalau da'a ala, doa jelek. Da'a li, doa baik. Maka berdoa jelek atas mereka siapa Rasulullah, an yumaziku, agar Allah Ta'ala mengkocar-kacirkan, merobek-robek kulla mumazzak, dengan sebetul-betul robekan. Ya Allah, Rasulullah berdoa kepada Allah agar membuat kerajaan Kisra itu kacau, sekacau-kacaunya. Ayyatafarraqu, yani bercerai-berai, wa yataqatta'u, dan terpotong-potong. Fastajaballahu lahu. Yalah namanya doa Rasulullah mustajab. Tidak ada doa Rasulullah yang tidak mustajab. Adapun ya kawan, 3 doa yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diijabah dari doa Nabi, itu bukan tidak diijabah, tapi Nabi tidak diperkenankan untuk berdoa itu. Ya. Ada 3 perkara Nabi tidak diperkenankan untuk berdoa itu. Itu bahasanya kalian hati-hati, Jong. Bukan Nabi berdoa tidak diijabah dalam 3 perkara. Lah. Nabi tidak diperkenankan, akan beliau punya keinginan untuk berdoa ini. 3 perkara, tapi tidak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara itu apa aja? Adalah dalam bancong, siap mulai malol bancong. Ayo yang laki, 3 perkara itu. 1, ayo Subhan. 1, ada 3 perkara menyampung otak ya Subhan. 3 perkara Nabi tidak diperbolehkan untuk berdoa yang 3 ini. Padahal beliau punya keinginan untuk berdoa 3 perkara ini. 3 perkara ini apa yang tidak diperbolehkan sama Allah? Berapa keluar? Ya lihat. Ayo ya Syifa. 1, kelaparan. Zen. Terus, oh keliru ya, keliru. Sorry. Nabi mau berdoa 3 perkara. 2 doa sudah didoakan, sudah dimunajatkan kepada Allah. 1 tidak diperbolehkan. Ya. Kasih mikrofon. Ya. Nabi berdoa 3 perkara. 1 ini tidak diperkenankan, bukan tidak diijabah ya. 1. Ulangi. 1. Yang 2 yang 1. Agar tidak dimatikan umatku dalam keadaan kelaparan. Nah, itu diijabah oleh Allah. Jadi enggak ada umat Muhammad ini mati dalam keadaan kelaparan lah. Ya, enggak ada umat Muhammad yang mati dalam keadaan kelaparan. 2. Agar umatku tidak dimatikan dalam keadaan tenggelam. Kalian mungkin bertanya, ya Buya, itu di Nigeria, di belahan bumi yang lainnya ada kok sebagian umat Muhammad mati kelaparan. Nah, maksudnya mati kelaparan ini semua umat Muhammad seperti yang terjadi kepada umat-umat terdahulu. Pas kapi berenggus Allah Ta'ala diazab mati kelaparan, itu tidak akan pernah terjadi lagi kepada umat Muhammad. Adapun kalau satu desa, satu RT umpamanya kelaparan mati kepi umpamanya, itu ya ada kalau kayak gitu. Yang kedua, tidak mati dalam keadaan tenggelam, seperti yang Allah Subhanahu wa taala azabkan kepada umatnya Nabi siapa, Jong? Nabi Nuh. Sedunia tompas kapi karepe tong bolo perak senrok Nabi Nuh. Itu tidak akan pernah terjadi lagi kepada umat Muhammad. Sudah didoakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah.
Yang ketiga, Jangan jadikan musibah antara umatku perselisihan. perselisihan. Jadi Kanjeng Nabi jong ya Allah, jangan engkau buat umatku ini berselisih satu sama lainnya atau kar setong lainnya. Sama Allah itu tidak diperbolehkan. Jangan Rasulullah, jangan doa begitu. Ingat, bukan tidak diijabah, tapi tidak diperkenankan Rasulullah berdoa kayak gitu. Sehingga sampai sekarang Kun, umat Muhammad ini mula pilpres, lah tokar. Bada sekosong satu, bada sekosong dua, bada sekosong telok. 01 ikut Pak Gemoy katanya. Akhirnya karena Pak Gemoy, akhirnya programnya MBG. Programnya makan. Baik, terpecah. Seperti itu terus ya kawan. Karena Rasulullah tidak diperkenankan untuk berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian daripada umat Muhammad senantiasa berselisih satu sama lainnya. Ini memang sunnatullah. Seandainya saja Allah memperkenankan Rasulullah untuk berdoa seperti itu, maka umat Muhammad tidak akan terpecah belah ya kawan ya. Baik, pada 3 itu. 2 diijabah, 1 tidak diperkenankan. Hati-hati bahasanya ya, bukan tidak diijabah, tapi tidak diperkenankan untuk berdoa seperti itu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu? Di mana? Mana? Mbak Ibu di Malengidi. Di Masjidul Ijabah. Di Masjidul Ijabah. Tempatnya kemudian disebut Masjidul Ijabah. Dong, kita orang suka ke Masjidul Ijabah itu, pergi ke sana. Kenapa? Karena di dekatnya Masjidul Ijabah itu dulu ya, kalau sekarang sudah digusur semua. Dulu zaman saya mondok di Mekah, di dekat Masjidul Ijabah itu banyak warung-warung Jawa, warung-warung Madura, warung soto, kikil apa. Kita kan kangen dengan masakan-masakan Jawa. Mie goreng, bakso. Bakso samanta nyaman, namun bakso bareng anak Mekah, ikakan pakun. Apa? Kangen ke bakso. Taib. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma mazzikhum kulla mumazzak, kata Nabi. Ya Allah, robeklah mereka dengan sebetul-betul robekan. Hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya. Taib. Fasallatullah, lalu Allah mengkuasakan ala Abrawais, atas Abrawais ini, ibnahu Syairaweh, anaknya yang bernama Syairawai, faqatalahu, lalu Syairawai membunuh Abrawais, membunuh si bapak ya. Tsumma qatala ikhwatahu, kemudian Syairawai membunuh saudara-saudaranya. Yani anak-anak bapaknya itu dibunuhin semua. Wa kana abuhu, jadi anaknya berkhianat kepada si bapak. Wa kana abuhu, adanya si bapak, lamma alima, tatkala mengetahui anna ibnahu yaqtuluhu, yang dibunuh siapanya ini? Fasallatallahu ala Abrawais. Oh, si bapak membunuh si bapak membunuh Syairaweh, anaknya ini. Jadi benih anak matepan, tapi si bapak membunuh anaknya karena dia akan menggulingkan bapaknya. Si anak mau menggulingkan bapaknya, dibunuh sama si bapak. Kemudian si bapak membunuh saudara-saudaranya juga. Wa kana abuhu,
Wa kana abuhu, adanya ayahnya, lamma alima, tatkala ayahnya mengetahui anna ibnahu, bahwa sungguhnya anaknya, yaqtuluhu, akan membunuhnya. Ihtala. Jadi gimana si bapak itu cara membunuh anaknya? Ya, dengan cara ihtala, membuat cara buruk. Apa? Mencari siasat jahat, ihtala itu ya. Apa sih kalau istilah, ada satu kata itu, satu kata yang bermakna membuat atau mencari siasat buruk. Apa istilahnya? Ada istilahnya tuh. Walhasil ihtala, membuat siasat buruk ala qatli ibnihi, atas pembunuhan anaknya, ba'da mauti, setelah kematiannya. Fa'amila, lalu mengerjakan, melakukan, yakni si bapak ini, fi ba'dhi khazainihi, di sebagian khazainihi, kotak-kotaknya, al-mukhtassah, yang dikhususkan bihi dengannya, huqqan, kotak. Jadi kotak-kotak penyimpanan hartanya, ada satu kotak, ada satu peti, masmuman, dia apa namanya, taruh di sana itu racun. Wa kataba alaihi huqqal jima. Innalillah. Dan dia menulis atas peti tersebut, ini adalah peti jima, peti kejantanan. Man tanawala minhu kada jama kada. Siapa yang minum minuman dari dalam peti ini, maka dia kuat berhubungan badan. Innalillah. Ini obat kuat. Roso. Obat kuat ya. Innalillah. Faqara'ahu Syairawih. Ini siapa sih kok bingungnya? Oh ya, ini kan caranya si bapak Abrowes itu membunuh anaknya kan. Kita sedang bercerita Abrowes gimana caranya membunuh anaknya. Caranya begitu. Ya, dengan dia menulis di peti itu bahwa ini adalah peti kotak Pandora yang sangat mujarab untuk kejantanan. Siapa yang minum di sini, maka setiap hari dia akan mampu bersenggama, katakanlah ya 50 kali. Ini anak mahkota, putra mahkota, mak bedepet tengah ria. Gegak ria. Sementara dia itu punya punya budak-budak yang cukup banyak. Ngeri nemur ya. Ternyata tengepak sehingga beliau itu kuat berhubungan badan. Ini kuncinya. Taib. Ini penyebabnya. Akhirnya fatanawala minhu, dia minum darinya. Ya, Syairawih kesambu. Hari ya gegak dia. Ternyata hari irep berngepak. Bahalaka, maka kemudian dia pun celaka ba'da abihi. Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini gini, bapaknya itu dibunuh sama anaknya. Ya, bapaknya Abrowais dibunuh sama anaknya Syairawih. Abrowais sebelum dia meninggal, dia menyusun siasat. Hari yang memperangkok mati. Rogi dia, tangan aku tuh mati dia. Ya, yang membunuh dia itu harus mati juga. Maka si bapak sebelum mati, ya mungkin bilang kepada menteri-menterinya, ayo kamu bikin peti, taruh air beracun di dalamnya dan tulisi. Ini peti apa? Peti helbeh. Peti itu jamu kuat. Siapa yang minum dari air dalam peti ini, maka dia bisa berhubungan badan sekian-sekian kali. Ditaruh.
Mati bapaknya nih. Nah, kemudian Sayraweh itu juga membunuh saudara-saudaranya. Baik. Lalu ketika peti itu dilihat sama si anak, si Sabraweh ini, dia kemudian wah takjub, wah ini yang memang saya cari nih. Baik, diminumlah racun itu ya kawan, dan akhirnya dia mati. Si bapak mati, ternyata kapi mati, si anak yang membunuh bapak itu mati juga. Seperti yang didoakan oleh Nabi, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Baik. Fahalaka, maka celaka, yakni si Sabraweh anaknya itu ya kawan, bukan Sabraweh, Sayraweh. Sayraweh celaka mati yakni ba'da abihi, setelah ayahnya bisittati ashhur, 6 bulan. Walam yukhlif zakara, dan tidak menurunkan anak laki. Jadi anak lakinya udah mati semua, kan dibunuh oleh si Sayraweh itu. Famallaku ukhtahu Buran, lalu menguasai, jadi yang naik tahta adalah saudari perempuannya yang bernama Buran. Taib, summa malaku uhtaha, kemudian setelah itu menguasai atau naik tahta setelah itu ukhtaha, saudarinya yang bernama Azdamid Khat. Tak tahu gimana ini tulisan. Azdamid Khat. Fajarra dzalika, maka menjadikan hal itu, menarik hal itu, yakni menjadikan hal itu ila zahabi mulkihim, kepada kehilangan kekuasaan mereka, wa muzziqu, dan mereka pun dihancurkan. Kama da'a bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berdoa dengannya siapa Rasulullah, wa antaha mulkuhum fi zamani Umar bin al-Khattab, maka selesailah kekuasaan mereka di zamannya Sina Umar ibnul Khattab. Seperti yang didoakan oleh Nabi, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Baik. Jadi berdoa jelek untuk orang kafir harbi enggak masalah ya kawan. Ya. Orang kan banyak barusan ini berselisih. Kita ketika mendoakan jelek Donald Trump, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma ahlikhum, Allahumma dammirhum tadmira. Orang mengatakan doakan hidayah. Enggak apa-apa, inti doa hidayah, dan saya pun enggak apa-apa berdoa untuk seperti itu kepada Donald Trump, enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi mendoakan Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq kepada Raja Kisra karena telah merobek apa? Suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dihancur, dikacau balaukan kerajaannya itu. Kemudian yang kedua ya kawan, dari cerita surat Raja Kisra ini kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa seorang raja, seorang pemimpin itu ya tidak boleh terus mengalah, Cong. Tidak boleh terus mengalah, sekali-kali dia harus ya seperti Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Ini sekarang Indonesia, Malaysia dan negara-negara muslim lainnya ini kan mengalah terus sama Amerika. Khawatir hubungannya jelek dengan Amerika dan menjadi kacaunya negara. Ini enggak benar. Dalam hal ini kita sepakat dengan Iran itu ya kawan. Dalam hal ini ya, kita sepakat dengan Iran. Jadi mereka enggak ada masalah meskipun di embargo. Buktinya mereka hidup dengan kehidupan yang nyaman, damai, tenang ya kawan. Meskipun mereka di embargo oleh dunia, bahkan bukan hanya oleh Amerika, oleh dunia. Kenapa negara-negara Islam ini takut untuk seperti itu? Saya kira kalau misalnya negara Islam ini sepakat, bersatu padu, ya sudah. Kalau kita di embargo oleh Amerika dan kawan-kawan, kita hidup sesama negara Islam. Saya kira itu akan lebih kuat ya kawan. Saya kira mereka pun yang akan terembargo. Karena kalau kita ini kan semangatnya semangat jihad. Hinalah mas kena mate, mun mate les warga. Ini kan yang enggak ada, semangat kayak gini yang enggak ada di mereka. Sayang negara-negara Islam ini sekarang tertimpa sebuah penyakit namanya penyakit al-wahan. Penyakit apa? Al-wahan. Sebagaimana sudah diprediksi sama Nabi, asabahumul wahan. Mereka tertimpa, kaum muslimin tertimpa penyakit yang bernama al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang disebut wahan ya Rasulullah, kata sahabat?
Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, ya takut rupiah anjlok, takut begini, takut begini, takut begini. Ya saya bilang ya kawan kepada teman-teman ini yang nggak mau putus dengan Amerika, saya katakan loh, kalau Iran itu bisa tanpa Amerika hidupnya enak, damai, tenang, dan bahkan bisa menciptakan bom-bom ya kawan, drone-drone yang bisa menghancurkan negara meskipun jaraknya ribuan kilo. Mereka berhasil menciptakan sepeda motor sendiri, mobil sendiri, taib, komputer sendiri, komputer mereka buat sendiri karena mereka diboikot. Tidak bisa mereka mendatangkan barang dari luar negeri, tapi mereka bisa hidup. Taib. Kalau mereka bisa, ya tentu negara Islam kalau bersatu padu lebih bisa. Iran Tibian bisa, apalagi Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, semuanya kalau bersatu padu itu kira-kira negara Islam ini ada sekitar 20 negara Islam ya kawan. Kalau bersatu padu, saya kira justru yang akan terboikot justru mereka, karena mereka ya kawan, Amerika itu kekayaannya juga dari kita. Investor paling besar untuk Amerika Serikat itu dari Saudi Arabia. Jadi investor yang paling besar untuk Amerika di Amerika, di hotel apa di New York begitu, di hotel apa di sana tuh di Amerika itu kebanyakannya orang Saudi. Asabahumul wahan. Kita tertimpa penyakit apa? Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hari ini kita akan melepaskan saudara kita, teman kita, Ananda Mawandi. Terima kasih ya Mawandi atas kepercayaannya. Alhamdulillah kamu sudah menyelesaikan sampai garis finish ini. Alhamdulillah tidak su'ul khatimah, husnul khatimah. Abuya hanya minta hadiah, satu hadiah kepada kamu. Ya, sertakan nama Abuya ketika kamu berdoa. Ya, untuk diri kamu. Ya, Mawandi jangan lupa selipkan nama saya dalam segala munajatmu. Ya, mendoa otamana mun berengkus Allah Ta'ala, takdir bisa pejang tahajud, lemah-lem, nangis ke Allah Ta'ala. Atu aki abad TV jangan lupa Muhammad Hasan. Himtum ya Mawandi. Jadi Al-Faqir ya kawan, tidak mengharapkan apa-apa, datang dari Surabaya jam 3 gulak kue paksa bakun ngajar, tidak ada harapan apapun kecuali doa minkum, doa minkum ya anal faqir al-muznib al-mukhti akleteng ke siapa kalau tidak akleteng ke trihantri tibi yang soleh soleha. Amin Allahumma amin ya. Saya persilahkan untuk menyampaikan sambutan atau pesan dan kesan dari teman kita Mawandi. Yang lain yang belum dikasih tanggal atau yang sudah dikasih tanggal tapi masih